Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita terdapat dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-31 dengan tema tidak layak tapi dilayakkan oleh anugerahnya. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Paulus memberitakan Injil di Roma. Ia tahu bahwa orang-orang yang ada di sana, baik orang Yahudi dan orang Yunani, berhak mendapatkan anugerah Allah. Di tengah-tengah pelayanannya sekalipun, ia tidak dapat berkunjung rutin ke setiap jemaat yang ia layani. Paulus selalu menyempatkan diri mencari tahu situasi dan kondisi jemaat, sehingga ia kerap kali menguatkan jemaat. Bahkan menegur jemaat jika kedapatan mulai menjauhi persekutuan dan tidak hidup dalam kebenaran. Sama halnya dengan jemaat yang ada di Roma, Paulus menulis surat dengan isi yang cukup keras. Kemungkinan terjadi situasi yang mengakibatkan mereka saling menghakimi dan menjadikan hukum Taurat serta sunat sebagai landasan penghakiman mereka. Paulus mengecam mereka terhadap perbuatan itu. Hukum Taurat tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur kasih karunia Allah. Karena hal ini, akhirnya jemaat yang bukan orang Yahudi merasa bahwa mereka tidak layak, dan akhirnya timbullah pertikaian di tengah-tengah mereka. Untuk meredakan hal itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada yang layak sekalipun mereka sudah hidup menuruti hukum Taurat. Paulus ingin mereka ingat bahwa semua manusia berdosa dan tidak ada yang layak. Setiap kita dilayakkan oleh Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang sama-sama berdosa, tidak sepatutnya kita saling menghakimi. Upah dosa adalah maut dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sehingga dalam hal ini kita sadar bahwa setiap manusia dibenarkan karena iman. Penebusan Yesus Kristus yang melayakkan kita sehingga kita tidak dihukum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selama kita masih hidup di dunia ini, maka masalah masih akan silih berganti menghampiri kita. Hal itu bisa datang dari orang terdekat kita, bisa dari saudara seiman kita. Segala sesuatu yang terjadi seharusnya membuat kita semakin teguh dalam iman. Kenapa? Karena Yesus dalam anugerah keselamatannya sudah terlebih dahulu memberikan contoh hidup. Semua penderitaan telah dilaluinya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tantangan iman yang ada seharusnya menjadi pengingat bagi kita bahwa apa yang sudah kita lalui saat ini sebagai proses iman kita agar kita semakin teguh kuat di dalam Yesus Kristus sebagai pengharapan kita. Kita yang tidak layak tetapi dilayakkan oleh kasih-Nya. Sudah sepatutnya lah kita tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.